Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di waktu yang berbahagia ini kita ambil faedah di surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna, dan kami jadikan al-bait yaitu Makkah, Masjidil Haram, tempat berkumpulnya manusia. Allah jadikan Makkah itu menjadi perkumpulan manusia yang beriman dan bertakwa, akan merindukan untuk bisa ke sana. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan menjadikan makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan, akan tapi adalah ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dijadikan tempat untuk sholat. Setelah sholat, setelah tawaf, ada disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, kepada keduanya, untuk membersihkan, mensucikan rumahku, rumah Allah Ta'ala, yaitu Ka'bah. Antahira baitiya lit-ta'ifin, agar nyaman buat orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Yang kita mau ambil faedah di sini adalah Allah memerintahkan 2 nabinya yang mulia untuk membersihkan masjid, untuk mengurus masjid. Tentu yang pertama adalah membersihkan masjid, rumah Allah, dari segala noda kesyirikan, sesembahan selain Allah Ta'ala. Gak ada yang diagungkan, gak ada yang disembah di dalam doa, dalam ibadahnya, kecuali hanya Allah, pemilik rumah tersebut. Masjid itu adalah milik Allah, rumah Allah. Maka tidak selayaknya kita memanggil selain Allah Ta'ala dalam doa kita, dalam salat kita. Tidak selayaknya dari sebuah masjid ada kesyirikan, ada pengagungan kepada selain Allah Ta'ala, apapun bentuknya. Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan, mensucikan masjid tersebut dari semua kesyirikan, sesembahan selain Allah Ta'ala.
Demikian juga menjaga masjid untuk kenyamanan orang-orang yang beribadah. Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, rukuk, sujud. Bagaimana orang yang beribadah itu nyaman? Nyaman di masjid, di rumah Allah Ta'ala. Itu adalah tugasnya Ibrahim dan Ismail. Lihat, dua nabinya, Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, derajat yang paling tinggi sebagai Khalilullah, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menjaga masjid, untuk menjaga kebersihan masjid, melayani jamaah. Bagaimana jamaah masjid itu dia aman, nyaman di masjid tersebut, ibadah dengan nyaman. Dan kemudian ada ayah dengan anak. Dua nabi itu adalah ayah dengan anaknya. Allah perintahkan dua nabi itu untuk melayani umat. Perhatikan ini, bagaimana Allah Ta'ala mendidik Ibrahim dan Ismail melayani umat, melayani jamaah, melayani hamba-hamba Allah yang sedang ibadah, membuat mereka nyaman di masjid. Itu bukan sesuatu yang rendah dan hina, tapi sebuah kemuliaan. Sampai nabi, dua nabi diperintahkan oleh Allah, bukan orang sembarangan, tapi orang yang paham tentang agama, paham tentang syariat Allah. Ini yang disuruh mengurus rumahnya Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, dua nabi yang mulia ini disuruh melayani umat, disuruh tawadhu. Gak ada yang bisa melayani umat kecuali orang yang tawadhu, orang yang merasa tingginya, orang yang merasa jiwanya tinggi, penuh dengan kelebihan. Aku banyak hartanya, aku tinggi jabatannya, aku orang yang terhormat, aku banyak anak buahnya. Susah untuk melayani umat, susah untuk melayani umat. Hanya orang-orang yang tawadhu karena Allah Ta'ala yang bisa melayani umat. Kalau dia melakukannya karena Allah, mengikuti perintahnya Nabiullah Ibrahim, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini sunnahnya dua nabi, melayani umat di rumahnya Allah Ta'ala, agar umat itu, agar hamba-hamba Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala dengan aman, nyaman, khusyuk, tumaknina, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kepanasan, nyaman, dan semuanya ada kerinduan untuk selalu datang ke masjid. Itu tugasnya. Maka kalau para takmir, kita para takmir, bukan hanya untuk mengurus sholat Jum'ah atau sholat 5 waktu, akan tapi buatlah para jamaah itu selalu rindu datang ke masjid. Ada AC yang nyaman, ada karpet yang nyaman. Itu bagian daripada pelayanan. Itu ajrun azim. Kalau diniatkan mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 125 ini, maka ini adalah kabar gembira untuk para takmir. Jangan merasa gengsi untuk melayani umat, untuk membentangkan tikar untuk jamaah, untuk memberikan air minum ketika kajian, untuk melayani umat dengan menyambutnya dengan senyum. Masya Allah, ini bagian daripada hal-hal yang akan dirindukan oleh para jamaah. Lihat para pelayanan di kantor bank, kantor-kantor, mereka penuh dengan
kenyamanan. Bagaimana konsumen itu dinyamankan? Ada office boy-nya menyambut dengan keramahan. Seandainya masjid itu diberikan seperti itu, ada office boy-nya. Ada yang menyambut para jamaah. Ada yang menata sandalnya. Ada yang menjamin keamanannya. Tidak ada yang takut dengan kehilangan, karena ada security-nya. Dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada kenyamanan jamaah. Dan ini adalah salah satu sunnahnya dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jamaah sekalian yang dimana ta'ala, ada hal yang lain dari sisi pendidikan. Bagaimana seorang ayah Ibrahim mengajak anaknya untuk melayani umat. Pendidikan karakter, sifat watak. Nggak cukup hanya menghafal dalil Al-Quran dan hadis tentang tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Nggak ada orang yang menghina, merendahkan orang-orang yang melayani umat. Akan tapi berapa banyak saat kita mau melayani, ada ego nafsu kita yang menghalangi. Kamu nggak layak, kamu itu orang terhormat, kamu itu pemimpin umat, kamu itu orang termulia, kamu itu banyak anak buahnya, kamu itu bos, kamu itu pimpinan. Nggak layak kamu melayani jamaah seperti itu. Itu adalah ego-ego yang membuat kita nggak mau tawadhu melayani umat. Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya, ajak praktek. Ayo nak, kita jaga rumah Allah. Layani para jamaahnya agar mereka nyaman dalam tawaf, nyaman dalam i'tikaf, nyaman dalam rukuk dan sujud. Masya Allah. Ketika para ayah, para orang tua mengajak anaknya, mengajari anaknya untuk melayani jamaah di saat kajian, ajak anak kita. Ada yang menawarkan minyak wangi, diusapkan di tangan-tangan jamaah. Anaknya masih kecil. Ada yang disuruh menawarkan air mineral untuk minum para jamaah yang sedang taklim. Ada yang menawarkan kurma, dia mengedarkan semua jamaah untuk ngambil. Ada yang menawarkan nasi bungkus. Masya Allah. Ini bagian dari pendidikan karakter. Nggak perlu muluk-muluk. Kita nggak perlu menghafal dalil, tapi langsung praktek. Anak akan, kalau dibiasakan seperti itu, dia terbiasa menolong, melayani, dan memuliakan umat. Kalau kita punya anak seperti ini, masa tua kita dilayani, kita punya anak yang tawadhu, terbiasa melayani orang, tentu masa tua kita akan dilayani anak kita. Maka siapa yang peduli masa tuanya, biasakan anaknya untuk melayani. Layani umat. Biasakan mereka berbagi di kajian-kajian, di daurah-daurah, dan seterusnya. Libatkan anak kita. Jangan hanya ayah dan ibunya saja, tapi anak kita. Inilah bagian daripada pendidikan karakter. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati ta'ala, pendidikan karakter tidak cukup dengan dilisankan terus, dinasihati. Kita nasihati tiap hari, nggak berubah-ubah, tapi praktekkan. Saat kita ngantar anak, ada pesan, nah, patuhi guru, layani guru, bawakan tasnya, bawakan bukunya saat dari rumah, dari kantor ke kelas, sambut gurumu.
Layani gurumu, hormati gurumu. Kalau semua orang tua menyarankan seperti ini, anaknya akan terbiasa menghormati guru. Berapa banyak sekarang ini anak-anak yang kurang ajar. Berapa banyak juga orang tua yang tidak tahu bagaimana mengajak dan mendidik anaknya untuk menjadi orang yang tawadhu. Melayani guru dianggap sesuatu yang hina. Aku pejabat tinggi, aku orang yang terhormat, aku pimpinan, aku seorang yang malu punya anak melayani guru. Karena dia datang dengan mobil yang mewah, sementara gurunya dengan motor yang butut, motor tua. Masa anakku suruh melayani gurunya yang seperti itu? Jangan lihat gurunya, tapi kita ingin membentuk karakter mulia pada anak kita. Kita nggak mau punya anak yang pongah dan angkuh. Kita mau punya anak yang tawadhu, merendahkan dirinya kepada orang lain, apalagi gurunya yang mengajarkan ilmu. Kalau setiap orang tua itu memberikan pesan ini kepada anak muridnya dan kerja sama sama gurunya, Pak Guru, Bu Guru, tolong ajari anak saya tawadhu agar dia terbiasa melayani. Jadikan dia kalau di sekolah untuk melayani gurunya. Suruh bawakan bukunya, bawakan tasnya. Suruh parkir mobilnya atau motornya. Suruh nyuci mobilnya, nyuci motornya kalau di pondok. Agar anak ini terbiasa tawadhu. Berapa banyak orang tua yang nggak punya kesadaran seperti ini. Aku mau anakku cuma belajar, bukan untuk kerja. Aku mau anakku belajar saja, bukan untuk jadikan cleaning service. Orang tua yang gak paham tentang pendidikan salah paham. Anaknya ketika disuruh gurunya, ditugaskan oleh sekolah, piket dan semuanya, gak rela. Pendidikan karakter itu gak akan terbentuk. Kita gak akan pernah memiliki anak-anak yang tawadhu, karakter yang baik, kalau program-program dari gurunya, melayani guru, melayani orang tua, melayani dan tawadhu, melayani kawannya, berbagi dan menolong kepada temannya yang susah, yang nggak jajan dibagi. Kalau nggak ada pesan seperti itu, anak kita nggak akan terbentuk karakter. Hanya nasihat saja nggak nyampe. Akan tapi karakter itu dibentuk dengan membiasakan keseharian. Biasakan anak kita untuk melayani gurunya. Nanti dia akan terbiasa melayani orang tua. Biasakan anak untuk melayani orang yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, tawadhu kepada mereka. Dan inilah kita akan memiliki anak-anak yang mulia akhlaknya. Kita akan bangga kalau ada tamu anak kita yang langsung mengambilkan air minum tanpa disuruh, karena sudah terbiasa melayani. Masya Allah. Bagaimana kita nggak sejuk hati kita kalau punya anak-anak yang tawadhu seperti ini, terbiasa melayani, menolong, membantu. Dan itu hanya bisa kita dapatkan dengan praktek. Berikan tugas mereka untuk melayani guru. Berikan tugas untuk mereka untuk ikut dalam kepanitiaan kajian, agar mereka ikut dalam melayani jamaah. Masya Allah, ini adalah tugas mulia. Dan ini adalah melahirkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan sini bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.